يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا جد لهذا الإنسان أبدل سوء خاليا من ذنوب وحنان وخيف خذبان يا رب ربنا نصنع فيك ربنا نسترضيك ولنا وننجيك يا رجاح الإيمان يا الصلاة دائم على النبي بن هاشم عدمه وبئيم بالعبادة سحران يا Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita menciptakan sekian banyak miliar nikmat Allah kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelumnya Al-Fajir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya
Dapat beberapa lama tidak pernah ngaji. Ada sebulan? Lebih ya? Dimaklumin nggak? Dimaklumin. Kalau bukan karena sesuatu kewajiban yang lebih wajib, tidak mungkin saya ninggalin majelis rutin. Karena ada kewajiban yang harus diselesaikan, yang insya Allah mudah-mudahan Rebo-rebo yang akan datang nggak ada lagi libur, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya khususnya biar sehat afiat, Allah berikan keberkahan di dalam ilmu, penuntutan ilmunya ditambah lagi keberkahan di dalam ilmunya. Amin Allahumma amin. Sekarang meneruskan yang kemarin, seorang apa sih Bib? Manfaat Allah ciptakan seorang wanita. Wanita ini Allah berikan anugerah yang besar, dan ini adalah qadarullah yang diberikan kepada setiap perempuan. Diberikan kemuliaan, kehormatan, keagungan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa syurga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu perempuan laki? Perempuan. Berarti penghormatan yang tinggi, penghormatan yang tertinggi, dan kemuliaan yang Allah titipkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi memberikan sesuatunya kepada setiap hamba, ridallahu fi ridal walidain. Ini pemberitahuan yang sangat luar biasa. Ridhanya Allah terdapat pada orang tua, termasuk ibu di dalamnya. Suhtullah, kemurkaan Allah, pastinya ada sama juga kedua orang tua kita. Maka yang Allah titipkan kepada diri, khususnya kepada wanita, dijaga di dalam kebaikan dan selalu mendapatkan sesuatu kemuliaan di dalam kesabaran. Perempuan itu kan perasaannya banyak ya. Ini udah banyak banget nih di VT-VT. Perasaan perempuan itu ibarat cermin, ya, selalu apabila dia disakitin hancur hatinya. Betul nggak? Tapi kalau memaafkan pasti dimaafin. Siapapun dia pasti dimaafin, tapi bekas lukanya nggak bakal hilang sampai matinya. Dan juga perempuan punya sifat pendendam. Karena ini perasaan. Kenapa sifatnya pendendam? Lihat lo ya, suatu saat bakal gue bales lo. Itu ada. Tapi ini orang yang kurang ilmunya. Tapi yang di sini pastinya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang selalu memaafkan dengan tulus dan terus ikhlas, insya. Tapi bekas luka nggak bakal hilang sampai yaumil qiyamah, nggak bakal hilang. Memaafkan pasti memaafkan. Untuk dia untuk kembali seperti biasa, dia bisa seperti biasa, tapi nggak seperti dulu. Nah itu perempuan. Kenapa? Karena ada kekecewaan yang dimana kekecewaan itu pastinya membuat bekas dan tidak bisa dilupakan. Dan laki-laki perasaannya cuma satu, akalnya 99. Makanya laki-laki jarang sakit hati. Paling bisa berkawan dan paling bisa untuk bercanda laki-laki, karena dianggapnya di akal. Dan perempuan itu kalau udah tahu laki-laki itu pakai akal, akal itu selalu laki-laki nyari satu kegiatan di dalam kehidupannya. Ini saya bahas ini dulu, boleh nggak? Bahas dulu ya. Kenapa laki-laki itu dengan pakai akal? Coba lihat. Laki-laki kalau bangun tidur yang pertama kali dipegang benda. Betul nggak? Ibu pagi-pagi pernah dipegang? Kecuali suami sakit, tuntun dia ke rumah sakit atau dia ke kamar mandi. Tapi kalau laki-laki yang namanya dia bangun tidur, yang dicari pertama kali matanya ngelihat wajib benda. Yang pertama bohlam. Melek mata yang dilihat bohlam tuh. Bangun dari tempat tidur, dia cari handphone, main burung, sama kendaraannya. Entah dia elap, entah dia liatin. Kenapa? Karena matanya laki-laki ke benda. Akalnya maunya bekerja. Dedek,
Mikir tolong dibenerin. Yang dilihat pertama kali benda. Dan apapun yang dijalanin pengen dilihatnya benda. Jadi ibu nemenin dia sarapan, mau 3 jam, ibu nggak bakal dilihat. Nggak bakal dilihat. Berhadapan begini, nggak bakal dilihat. Yang dia sibuk dengan kegiatannya. Cuma jawabannya iya, 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 iya. Yang dimakan dulu, iya. Yang makan dulu ntar. Itu pasti. Jadi jangan apa? Jangan sakit hati, nggak boleh. Kenapa? Karena laki-laki yang dilihat itu. Dan ibu kalau udah dandan mau kondangan, jalan bareng. Ibu coba nanya ke bapak. Yang, aku udah cantik belum? Jawaban bapak sambil lihat handphone nengok, udah. Udah gitu doang, udah. Terus harapannya apa? Iya kamu cantik bak bidadari. Alah bohong. Nggak bakalan tuh keluar dari mulut laki-laki. Susah. Laki-laki ini wataknya beda-beda. Wataknya beda-beda. Tapi kalau ibu sudah berbalik, saat ibu udah dilihat cantik, udah, ibu berbalik, ninggalin, ibu ngebelakangin suami, suami ngeliatin ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan laki-laki kalau diajak ngomong, matanya nggak pernah bertatap langsung dengan istrinya. Mata begini, nggak bakalan. Nggak bakal, pasti nunduk. Kenapa? Laki-laki itu gampang terpengaruh oleh mata wanita. Karena syahwatnya di mata. Saat dia natap seorang istri, pikirannya macam-macam. Yang istri ajak ngomong nggak bakal didengar. Akalnya main tuh. Oh, habis ini minta apa nih? Ini habis begini minta apa nih? Dia selalu tuh dia berpikir. Ini di dalam rumah tangga kita juga harus paham. Jadi kita nggak boleh, nih suami saya mah flat, datar, begini. Emang wataknya. Dan saat ibu nemenin suami, ibu nggak diajak ngobrol, dipegang juga kagak karena yang pengen dilihat benda. Tapi saat ibu lagi repot ngurusin dapur, loncat lagi ngurusin anak, habis itu lihat lagi, ibu bolak-balik. Nah itu handphone ditinggal tuh, ibu diliatin tuh. Loncat sono, loncat sini. Dipikirnya benda. Paham nggak? Jadi ibu jangan harap dapat perhatian yang diliatin gitu, nggak. Entar tuh dia senyum-senyum sendiri tuh. Diliatin aja tuh mundar-mandirnya seorang istri. Kenapa? Yang dia pikirin benda. Dianggapnya ibu ini bola bekel kali ya. Loncat sana, loncat sini gitu. Dan ini kita harus paham banget nih, di dalam rumah tangga nih kita harus paham betul. Ya, dan jangan pernah kecil hati kalau kita punya suami tuh. Kadang kan di komen, kadang di DM. Saya tuh banyak yang ngomong, Bib, saya punya suami mah boro-boro ngelus-ngelus saya. Tapi suami juga jangan kelewatan juga, ada masanya. Saya tahadutan binikmah, saya sampai gini hari. Saat saya sudah sampai di rumah, ada istri, handphone saya semua offline. Saya nggak akan pernah pegang handphone. Saya tinggalin. Kenapa? Karena waktu saya sama keluarga sedikit. Nggak percaya, saya ketemu Naira, ketemu anak saya. Selama dari dia lahir sampai kemarin, saya bisa hitung pakai jari, cuma 7 kali saya ketemu. Jadi masing-masing kita punya kesibukan. Saya pulang, Ipah berangkat. Saya ini baru nyampe kemarin, Ipah kemarin baru berangkat. Jadi berselisih, tapi saya kasih waktu maksimal. Saat saya ada di Kuningan, saat saya ada di rumah, saya maksimalin. Saya tinggalin. Saya main sama Fagi, saya main sama Naira. Ya, ibunya jangan ditanya lagi lah. Kan begitu kan? Jadi ada masing-masing. Jadi laki-laki juga jangan terlalu kepengaruh apa yang ada di isi kepalanya, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka yang namanya perempuan itu juga butuh perhatian. Betul ya? Ibu sering nggak ngajakin suami jalan? Nggak pernah. Berarti yang datar perempuannya. Kalau diajak apa? Diajaknya nggak pernah mau. Tapi pernah nggak dia ngajak? Itu suami model gimana ya? Kalau ada
Tapi memang suami kenapa nggak mau ngajak perempuan? Karena perempuan itu kalau diajak jalan tuh nggak punya pegangan, nggak punya prinsip, hidupnya labil. Kalau diajak makan di luar gitu, yang yuk makan di luar senang. Kamu pengen makan apa? Terserah yang aja. Berangkat gitu, taman kota, ketemu Ali Action. Kita makan di sini. Ih jangan ya rame. Ya udah terus mau di mana? Terserah yang aja. Pindah lagi. Ya udah seblak deh. Ih masa iya makan di pinggir jalan katanya gitu. Ya udah sekarang mau di mana? Kamu yang pilih, aku ikut aja. Terserah yang aja mau kemana juga. Masih jawabannya terserah. Ujung-ujungnya Indomie. Tapi memang perempuan itu bukan yang dicari apa yang dimakan. Selama kamu ada di genggaman aku, itu yang lebih baik dibanding makanan yang ada di hadapan matanya. Betul, memang karena perempuan itu yang dicari kebersamaannya. Yang nggak dilihat makanannya apa juga nggak dilihat. Yang dilihat yang penting dia makan, kita makan, duduk sama-sama, lagi makan aja masih natapin. Itu perempuan. Kenapa? Karena perasaannya. Dan perempuan kalau udah mencintai seorang laki-laki, cintanya itu memenjarakan. Ini saya belajar nih ilmunya nih, saya lagi belajar benar-benar. Yang namanya istri, kalau sudah punya cinta yang besar kepada suami, ini cintanya dipenjarakan. Suami nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Teringat satu kisah Siti Zulaiha. Siti Zulaiha waktu ngelamar Nabi Yusuf tolak. Kenapa? Karena nggak dapat isyarat dari Allah, nggak dapat perintah dari Allah untuk nikah dengan Zulaiha. Lalu Siti Zulaiha bilang, baik, kalau engkau tidak menerima lamaranku, tidak menerima pinanganku, ya udah, panggil pengawal, wahai para pengawal, penjarakan Yusuf. Jika saya tidak mendapatkan cintanya Yusuf, maka wanita di dunia ini tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf, katanya. Jadi perempuan itu kalau udah senang, kalau udah cinta, dipenjara. Gak boleh kemana-mana. Jangankan kemana-mana, kawin lagi aja gak boleh. Betul kan? Padahal di syariat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena cinta yang begitu besar. Karena perasaannya 99. Paham sampai sini? Paham nggak? Insya. Dan jangan pernah memaksakan suami untuk natap mata kita, jangan. Ya, jangan. Ngobrol di dalam kamar nggak boleh. Ya, ini udah saya ulang-ulang berkali-kali. Ngobrol di dalam kamar jangan pernah. Ya, Bib, saya bercanda, nggak boleh. Ujungnya pasti perceraian. Ujungnya pasti keributan. Kenapa? Syaitan ikut campur tuh di dalamnya. Lagi kan tempat tidur tempat apa? Istirahat. Mau ngobrol-ngobrol di luar, jangan di dalam kamar. Ya, mudah-mudahan bisa Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perempuan itu punya sifat cemburu, wajar. Karena memang perempuan Allah ciptain kecemburuannya. Kecemburuannya banyak. Kalau kisah cemburu banyak. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha pernah cemburu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi ngajar. Tiba-tiba panci loncat. Pernah. Kalau kita bilang tuh tempat apa? Tempat sayur. Siti Aisyah tanya, ini dari siapa nih? Dari Siti Hafsah, diambil dilempar di depan Nabi. Dan Nabi bilang apa? Sesungguhnya Ummul Mukminin Siti Aisyah sedang cemburu kepadaku, katanya. Kecemburuan wajar, tapi jangan berlebihan, nggak boleh berlebihan ya, berlebihan nggak boleh. Hak untuk cemburu ada di dalam riwayat dari Jabir bin Atik bahwa Rasulullah SAW ada kecemburuan yang dicintai oleh Allah dan ada pula kecemburuan yang dimurkai oleh Allah. Adapun kecemburuan yang dicintai Allah adalah kecemburuan pada perkara yang meragukan. Sedangkan kecemburuan yang dimurkai Allah adalah kecemburuan pada perkara yang tidak meragukan. Cemburu perihal yang kalau boleh dibilang
perkara yang meragukan. Contoh, yang meragukan bagaimana, Bib? Contoh, punya suami pulang malam. Karena kerja dia pulang malam tuh karena kerja. Tahu-tahu istri itu ngambek. Yang, dari mana sih? Kerja. Masa sampai jam segini? Nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Ini kecemburuan yang meragukan. Dan ini yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Ada cemburu. Kenapa? Waktunya buat yang lain. Dan yang tidak meragukan, udah jelas-jelas ini orang maksiat. Nih suami maksiat nih. Maksiat. Kita tahu keadaannya seperti apa, terus kita nggak cemburu. Nggak jealous gitu. Nggak kesel. Nah ini yang dimurkai oleh Allah. Udahlah biarin aja. Mau mati-mati dia biarin. Kadang kan ada yang begitu tuh. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kecemburuan yang jelas, yang dicintai oleh Allah, yang meragukan. Kayak suami lagi main handphone mulu. Contohnya lagi main handphone terus. Tiba-tiba istri, chat siapa sih? Ini lagi. Ah bohong lagi ini kali. Gitu. Nah, itu kecemburuan yang nggak jelas. Ini yang meragukan, maksudnya yang meragukan. Dan tapi kalau yang sudah benar, terus kita cemburunya biasa, nggak kayak orang yang meragukan, nah ini bahaya. Pura-pura cemburu berarti. Paham ya? Jadi ini dijaga baik-baik. Cemburu boleh tapi jangan berlebihan. Begitu suami, ini udah ngejelasin begini, udah dijelasin begini, masih nggak juga, piring terbang, gelas loncat. Ah ini jangan, nggak boleh. Ngomong baik-baik dari hati ke hati. Gadi Iyad berkata, kata al-ghairah diambil dari taghayyurul qalb wa hayjanul ghadban bisababil musyarafah fima bihi ihtisan. Perubahan hati dan bangkitnya kemarahan karena merasa diduakan dalam hal-hal yang privasi. Perasaan seperti ini paling sering terjadi di antara pasangan suami istri. Ada juga yang mendapatkan bahwa al-ghirah pada dasarnya adalah al-hamimah atau al-anafah, fanatik atau semangat menggelora dan harga diri, terlalu mencintai, akhirnya jadi cemburu buta karena harga diri. Lu ngapain sih? Orang itu kan saya nggak suka, kenapa kamu masih berteman aja sama dia? Ini privasi, fanatik sudah. Dan yang terakhir, karena cinta buta, karena harga diri, karena fanatik. Ini yang bisa membahayakan. Karena seseorang itu kalau udah cemburu, semuanya hilang, emosinya lebih tinggi dan gak memikirin dampaknya. Kadang orang itu kan mikirnya telat, kerjain dulu baru mikir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kita nih, isi kepala tuh otak di atas, nggak di bawah. Paham maksudnya nggak? Jadi kalau mau ngomong, mulut adanya di bawah otak. Jadi kalau mau ngomong, pikir dulu. Makanya anggota badan adanya di bawah otak. Tangan, kaki, dan semua perbuatan yang mau dijalanin, pikirin dulu. Gitu. Baru baik buruknya itu bisa kita jalani. Ya. Satu, kecemburuan yang terpuji. Di dalam bab ini dijelaskan hak untuk cemburu. Yang pertama, kecemburuan yang terpuji. Kecemburuan yang terpuji adalah kecemburuan terhadap perkara yang meragukan. Contoh, ada di dalam riwayat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata,
Wahai Rasulullah, jika aku mendapati istriku bersama seorang lelaki, apakah aku tidak boleh menghukum lelaki itu hingga aku mendatangkan 4 orang saksi? Rasulullah menjawab, ya. Sa'ad bin Ubadah berkata, tidak demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Jika hal itu terjadi padaku, maka aku akan segera menebasnya dengan pedang sebelum itu. Mendengar pernyataan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tersebut, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian mendengar apa yang dikatakan. Dengerin penjelasannya dulu. Apa yang dikatakan pemimpin kalian? Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat pencemburu, dan aku lebih pencemburu dibandingkan dengannya, dan Allah lebih cemburu dibandingkan denganku. Jadi jangan pernah minta penjelasan dulu. Penjelasan dulu. Apa yang sudah ada, terima dulu. Masih nggak masuk akal, sidang terserah. Tapi yang jelas, minta dulu penjelasannya. Jadi jangan langsung, ada musyawarahnya, kan gitu ya, ada tabayunnya, gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada tabayun, jangan. Dari riwayat Al-Bukhari disebutkan, karena kecemburuan Allah itulah maka dia mengharamkan perzinahan. Allah cemburu. Ya jangan, ada yang halal, kenapa harus ambil yang haram? Allah cemburu. Dari sedianya halal kan maunya haram, kan gitu. Baik yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi, dan tiada seorang pun yang menyukai hukuman dari Allah, karena itulah dia mengutus para pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Makanya Allah utus Rasul, para anbiya dan para rasul, terutama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan apa? Memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Karena Allah Maha Pencemburu. Kalau kita kan cemburunya apa ya, masalah dunia lah ya. Untuk masalah akhirat kan kita buat ibadah aja nggak ada cemburunya sama sekali. Kita punya temen nih, wah ibadahnya bagus banget, nggak ada cemburunya. Kenapa? Ya udahlah saya segini aja. Cemburu dengan sesuatu perbuatan baik, maka itulah yang diharapkan oleh Allah. Cemburu. Dia punya sholat duha 4, saya harus 8 atau enggak saya harus 6. Jalani. Cemburu dalam sesuatu perkara yang terpuji. Ya, jangan cemburu atau iri ngelihat orang punya emas baru, oh besok saya beli 10 kilo. Beli emas atau beli gula itu. Enggak boleh kayak gitu ya. Yang terpuji yang dari Allah. 2. Kecemburuan yang tidak terpuji. Dalam pembahasan sebelumnya, kami telah mengemukakan hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tepatnya ketika membahas tentang hak untuk dipercaya dan dipersangkai baik. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Rasulullah mendorong dada Siti Aisyah dengan keras hingga rasa nyeri. Lalu beliau bersabda, apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Aisyah dan Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha berkata, meskipun orang menyembunyikan, tapi Allah Maha tahu. Ya, aku khawatir. Karena saat itu Siti Aisyah meragukan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh kita meragukan Allah dan Rasul, enggak boleh. Kenapa? Semua itu sudah maktub. Mau itu urusan rezeki, mau itu urusan jodoh, mau ke dalam hal apapun, enggak boleh. Kita nggak boleh untuk jauhin. Itu harus dijaga baik-baik. Allah itu memberikan kita sesuai dengan porsi yang apa kita butuhkan. Paham ya? Jadi kalau meminta sesuatunya, ya sama Allah. Minta ketenangan, Allah. Saya mau tanya, ibu kalau minta duit sama siapa? Sama siapa? Itu kan salah. Harusnya sama siapa? Sama Allah. Nah bagaimana Bib? Salat duha minta sama Allah. Agar apa? Biar suami dengar, biar Allah kasih rezekinya. Apalagi kalau doanya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstick beak. Ya Allah, bedak doanya di samping kuping suami. Insya Allah besok lipstick sama bedak dampe udah. Ya, mintanya gitu. Jadi minta yang baik.
Tapi Bib, saya sudah sering minta Bib di dalam doa di samping kuping suami. Belaga budek kali ah. Jadi sesuatunya jangan pernah membuat Allah cemburu dan Nabi Muhammad SAW cemburu. Kenapa? Karena kecemburuan kadang kita ini, apa sih yang kurang dari Allah? Coba deh, sebut satu kekurangan yang Allah berikan sama kita. Ada nggak di diri kita yang kurang? Kadang manusia kan di depan sekarang aja bilang enggak, tapi berangan-angannya banyak. Seandainya aja Allah kasih sayang begini, seandainya aja Allah begini. Ini hati-hati nih, kenapa? Kita terlalu mendahulukan Allah. Terima apa yang ada, jalankan sesuatu dengan penuh keikhlasan, terima nikmatnya dan syukur. Ini yang harus dijaga. Kadang manusia ini syukurnya males, kufurnya lebih banyak. Contoh deh, kita sehari sekali makan siang, berapa piring sih kita makan? Hah? Sepiring? Nggak mungkin 5 piring, karena cukup 1 piring. Dan Allah beri kita sehari itu rezeki segitu, ya Allah ngerasa itu cukup buat kita. Mau yang lebih, hati-hati. Kalau dengan cara Allah, dengan kita mengikuti cara Allah, ingat ya, matematika Allah nggak bisa ada yang bisa ngitung. Nggak akan ada yang pernah bisa ngitung. Matematika Allah sudah pasti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan pernah cemburu dengan rumah tangga orang lain. Kadang kita cemburu sama rumah tangga orang lain. Tuh enak tuh dia tuh hidupnya tuh ya. Gampang banget, beli mobil gampang, beli apa gampang. Yang rumah tangga sono kerja, yang ini nganggur. Apa yang mau dicemburuin? Kenapa? Setiap ikhtiar pasti ada jalan keluar. Setiap ikhtiar pasti ada hasil yang baik. Kalau mau ikhtiar, ikhtiar. Maaf, saya jualan, Ipah jualan. Mau saling apa? Saling nopang rezeki satu sama lainnya. Sampai kita, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, sampai ada yang ngomong, kok tega sih orang tua jual anak? Nggak ada yang jual anak. Saya setiap apapun, Ipah selalu komunikasi sama saya. Habib, yang ini Fagih, ada yang mau undang buat film, buat sinetron, buat series, gimana? Terserah. Gimana baiknya Fagih? Fagih mau terima. Jujur, Fagih pernah nolak 4 film bioskop. 4 film ditolak sama Fagih. Nggak mau. Kita paksa. Enggak. Saya pernah iming-imingin. Gi, ini Fagih bakal ini loh. Gi bakal ini. Enggak, Walid. Stop. Ada kecemburuan? Ada. Kenapa? Anak waktunya buat orang lain, buat saya kok enggak. Itu ada kecemburuan di diri saya lebih banyak pastinya. Kenapa? Orang saya hidup, saya cari, alhamdulillah punya keturunan, tapi kok jauh. Ada kecemburuan, pasti ada. Tapi apa boleh buat? Ya, untuk sekarang silahkan, tapi nantinya kan enggak. Kan gitu. Yang penting, Faginya sehat, istri sehat, keluarga sehat, semuanya akan kembali dalam keadaan seperti biasa. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kecemburuan-cemburuan ini dengan niat yang baiknya aja. Ambil cemburu yang terpujinya aja. Cemburu karena Allah, dan hindari cemburu sesuatu yang sudah melewatkan batas di dalam diri kita karena kita membuat Allah cemburu. Mau rezeki banyak, riba. Mau sesuatu yang sudah dikasih yang halal, nyarinya yang haram. Allah ini cemburu, udah semuanya dikasih. Allah kalau udah cemburu, murka Allah. Datang murka Allah. Murka Allah memang ada, tapi ingat, rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Nabi Adam udah dibilangin, jangan deketin tuh pohon. Jangan deketin pohon. Tapi bukan hanya dideketin sama Nabi Adam. Kebayang Bu, surga ini luas, gede, semuanya ada. Tapi kenapa yang diharamin sama Allah, yang dilarang sama Allah, Nabi Adam deketin? Kenapa? Sampai Nabi Adam diusir dari surga, cemburu Allah. Kenapa? Udah dikasih yang banyak, kenapa yang ini? Gitu loh. Jadi
Kita harus jaga betul-betul kecemburuannya Allah, jangan sampai terdampak kepada kita. Ambil kebaikannya, ambil kecemburuan karena keterpujiannya, dan Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Falyatafaddal. Yang mau nanya silahkan. Makanannya sambil dikeluarin aja. Iya, silakan Ibu. Ada mic lagi nggak, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang istri yang bersama orang tuanya, bapaknya aja tapi sudah ada, dan bapaknya itu dia sudah mempunyai suaminya. Bapaknya itu sakit dan istri anak perempuan itu yang merawatnya sampai saat Anaknya ada berapa? Anaknya ada 3. Oke. Ada 3, tapi yang perempuan dia aja gitu. Si perempuan aja? Iya. Si anak perempuan? Istri, dia mempunyai suami ya. Dan ada suatu hari Si kancil lewat? ada suatu hari beliau bapaknya itu marah dan ngebentak anaknya itu, dan suaminya itu marahnya itu bukan marah karena beliau itu kenapa sih anaknya kan sampai beginikan, dia itu nggak terima, suaminya gitu, kenapa bisa dibeginikan, kan ini yang marah, kenapa itu terkait sama bagaimana ya Habib. Dan satu lagi, jika pergi ke majelis, suami itu memberi izin, tapi bapak orang tuanya itu kurang suka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, bagaimana Bib? Orang tua saya ngebentak saya di depan suami nggak terima. Suami nggak terima. Karena keadaan seorang ayah ini dalam keadaan sakit. Yang kedua, saya diizinkan dalam pengajian, sedangkan orang tua saya tidak mengizinkan. Apa yang dijalankan oleh orang tua kita dalam keadaan uzur? Yang pertama, wajib memaklumi. Karena orang makin tua, makin seperti anak-anak. Paham? Kalau orang tua marah, sedangkan udah diurus, wajar. Kenapa? Karena lu anaknya. Maaf ya, karena kamu anak saya, berhak saya untuk memarahi kamu. Paham nih? Pahamin dulu nih, jangan-jangan salah. Karena tinggal satu rumah, apalagi orang tua sakit, maklumin aja. Terima, orang tua sakit, orang tua nggak sakit, insya Allah nggak bakal begini kok. Dan seorang suami mengizinkan dia pergi untuk belajar ngaji, untuk ke majlis, diizinkan, sedangkan bapaknya enggak. Kenapa? Karena bapaknya sakit. Kalau lu keluar, gua mau apa-apa susah. Siapa yang ngurusin saya? Itu yang dimaksud sama orang tua. Maaf, Bu. Pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Udah pernah dengar ya? Uwais Al-Qarni sezaman dengan Rasulullah SAW. Mau banget ketemu Nabi, bukan lagi majlis, bukan lagi majlisnya, tapi pengen ketemu Nabi, pengen langsung ketemu Nabi, pengen cium tangan Nabi. Tapi dia ridha untuk ngejaga orang tuanya. Dia banding, dia dengar apa kata orang tuanya, karena orang tuanya sakit, buta waktu itu, punya sakit, berarti kan gitu. Tapi kenapa dia diizinkan sama orang tuanya pergi berangkat? Ternyata Nabi di jalan peperangan. Nah, ditunggu sampai 3 bulan,
Dan ibunya ngomong, jangan lama-lama ya. Diikutin. Udah 3 bulan gak ketemu-ketemu, sedih, wajar sedih. Kenapa? Karena memang pengen ketemu sama Rasulullah SAW. Tapi sampai masanya gak ketemu. Karena dia ngerasa udah terlalu lama, Uwais Al-Qarni pulang kepada ibunya. Dia pulang, Nabi datang, panggil Sayyidina Umar, panggil Sayyidina Ali. Akan datang satu kabilah setelah setiadanya aku. Akan datang satu kabilah namanya Uwais Al-Qarni. Dia punya tanda di punggungnya sebesar koin, sebesar dirham. Cari dan mintalah doa kepadanya. Nabi nggak pernah ketemu, tapi kok segitu Uwais Al-Qarni dikenal sama Nabi. Padahal Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Nabi. Sampai koinnya aja tuh, sebesar koin, tandanya aja masih diingat sama Nabi. Kenapa? Ternyata keberkahan anak itu terdapat sama orang tua, dan itu akan diomongin oleh malaikat dengan setiap apa yang ada malaikat di akhirat, semuanya membicarakan tentang kebaikan-kebaikan itu anak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, jalankan. Apalagi orang tua sakit. Nanti kalau udah nggak ada, kita nyesel. Itu ujiannya kita. Kenapa? Ujian seseorang kepada orang tua lebih dari ujian lainnya. Dengan cara apa? Allah akan mengangkat derajat anak tersebut karena kebaktiannya kepada orang tua. Paham ya? Jadi jangan pernah ngeluh. Yang jelaskan rumah tangga langgeng. Kalau emang ribut, ya diajak ngomong baik-baik, dimaklumin aja deh. Namanya juga bapak lagi sakit, orang tua lagi sakit, dimaklumin aja. Kalau nggak sakit, insya Allah nggak pernah begini kok. Paham ya? Ya diajak ngobrol aja. Pas ada adik, ya tetap aja. Bilang sama suami, itu orang tua kita juga, kan mertua orang tua. Umur berapa sih? Sakitnya sakit apa? Stroke. Tapi masih bisa buat kemana-mana, tuh masih bisa beliau itu. Terus? Masih mampu buat kemana-mana kan, karena memang sudah mendingan gitu. Jadi pas kalau berangkat ke majelis itu kan, kadang kalau pas ada adik juga gitu. Tapi tetap gitu kayak. Kalau orang tuanya cuma sekedar sakit begitu aja, kalau buat datang ke majelis nggak diizinkan, ingat apa yang dikatakan oleh seorang suami, jalanin. Suami izinin kok. Kenapa? Karena kunci surganya seorang istri itu ada sama. Kalau suami ridho, suami ikhlas, jalan. Orang tua udah nggak ada. Kirain saya orang tuanya udah duduk nih, udah tiduran, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau luka di kaki aja mah kasih aja Hansaplast. Ya, jadi orang tua juga harus paham, orang yang udah menikah itu haknya seorang suami. Jangan dikerangkeng anaknya. Mau ngapain kalau masih dikerangkeng dikawinin? Suami, maaf, Ipah waktu saya ajak ke Kuningan gak bakal mau. Dipikir di tengah sawah, sepi, gelap. Sekarang disuruh pulang, malesnya setengah mati. Gak usah deh Kak, lebih baik lo panggil mama aja deh, jemput deh mama biar kesini. Tuh. Pokoknya hidup sama suami berkah. Ikutin sama apa yang dikatakan suami, berkah. Pasti. Sekalipun suaminya ahli maksiat, maaf ya, sekalipun suaminya ahli maksiat, selama kita masih terus taat, ikutin, selama itu baik, sesuai dengan syariat, berkah hidup kita. Sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, gitu ya. Ikutin, suami ikutin aja. Boleh majlis silahkan, tapi ngurus orang tua wajib. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya.
Betul. Kalau dibilang Tuhan kedua terlalu sadis lah ya, karena Tuhan gak ada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Karena ridha Allah terdapat ridhonya kepada orang tua. Dan apa setelah Allah yang kita harus patuhi? Orang tua. Siapa? Orang tua yang kitanya belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, Tuhannya, kalau dibilang tadi Tuhannya, kalau saya bilang ridhonya Allah terdapat pada suami, karena sudah menikah. Dan yang namanya orang tua, kalau sudah di akhir umur, sudah tua, ikut sama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena anak laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Karena perempuan itu apa-apa harus izin dengan suaminya. Bukan berarti orang tua ada di rumah kita, anak perempuan seenaknya kita ngurusin bapak daripada kita ngurusin suami. Itu jadi musibah besar. Kenapa? Karena yang paling berhak itu seorang laki-laki. Yang namanya laki-laki sampai mati ridhonya Allah terdapat pada orang tua. Paham ya? Jadi jangan salah nih. Kalau di dalam ilmu, anak laki-laki yang lebih berhak untuk menjaga. Saya punya teman, Bu, Pak, maaf. Nih, di sini ada bapak-bapak juga nih. Wallahi, dia punya ibu umur kurang lebih 67 tahun. Anak laki-laki ada 3. Anak perempuan cuma 2. 5 berarti anaknya. Dan yang digilir rumahnya cuman anak laki-laki, anak perempuan nggak pernah kedapatan. Jadi 3 ini laki-laki rembukan nih. Bulan besok bisa nggak di tempat lo dulu? Bulan depan ntar di gue nih, nggak apa-apa, ntar gue 2 bulan. Ya udah kalau gitu gue ambil yang 3 bulan. Berebut untuk ngurusin orang tua. Dan ibu tahu sekarang keluarganya dia nih, 3 laki-laki ini, demi Allah jadi seseorang yang punya jabatan di dunia dengan tingginya luar biasa. Salah satu lain dari keluarga ini, orangnya ini ada di dalam rumah saya nih sekarang. Ini orangnya ada di dalam rumah saya sekarang. Dia punya rumah gedenya setengah mati, luasnya 600 meter, atas bawah 1800. 3 lantai, 1800. Tetangganya dia nih ada rumahnya dia juga. Tapi dia bilang apa? Bah, jangan tinggal di situ, tinggal sama saya. Hidupnya sampai sekarang makin tambah berkah. Anak laki loh. Ini orangnya ada di rumah saya. Jadi jangan pernah khawatir, orang tua ikut sama kita, berkah hidup kita. Saya jujur, saya pernah ngajak beberapa kali mama sama nenek untuk datang ke Kuningan, pindah di Kuningan. Tapi karena memang nenek perawatannya memang harus ada di Jakarta, dan apapun itu harus dijalani di Jakarta, masih ada keluarga banyak di Jakarta. Jadi saya nggak berani untuk memaksa. Ya, jadi nggak berani untuk memaksa. Padahal di sini, insya Allah rumah udah ada, tempat udah ada, semuanya udah siap untuk kita ngejalanin gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan berarti ini jadi satu kelalaian. Yang penting insya Allah mudah-mudahan orang tua kita semua Allah kasih panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan di dalam umurnya, diberikan kesehatan, diangkat derajatnya karena apa yang kita jalankan di sore hari ini. Karena kita taklim di hari ini, mudah-mudahan keberkahannya terdapat sama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada lagi? Sudah cukup tadi, Bu? Tadi cukup jawabannya? Ada lagi? Satu lagi, boleh? Kue nggak ada? Kue, nitip kue. Boleh, terus? Nafkah kepada suami. Nafkah istri kepada suami. Nafkah itu bukan nafkah ya, tapi kewajiban. Haknya seorang suami apa sih, Bib? Yang harus didapetin dari seorang istri? Jawaban paling singkat, apa kata suami iya, itu kewajibannya. Paham ya? Ngurusin. Ini kalau boleh dibikin cemburu, saya mau bikin cemburu. Maaf, Bu, saya kalau mau sikat gigi aja odol istri sendiri yang naruh di atas sikat gigi, saya tinggal nyikat. Kalau bisa tangan saya nggak nyikat, dia yang nyikatin. Ini Bu, jujur nih saya bilang, sampai segitunya.
Kenapa? Karena itulah kehormatan seorang wanita akan menjadi sesuatu kebaikan. Haknya seorang perempuan untuk memberikan haknya kepada setiap suami. Apa yang diinginkan suami, iya dan jalankan. Selama itu di dalam syariat, jalani. Itu haknya. Kalau nafkah, nafkahnya apa? Buat tenang hati suami. Jangan bikin suami berpikir negatif. Ngejaga kehormatan suami, ngejaga keuangan suami. Ini adalah tugas seorang istri. Bukan berarti dikasih, maksudnya dikasih uang nih 1 juta, 2 jam habis. Besok minta lagi, yang kemarin kemana? Habis. Buat apa? Buat belanja ini. Dan jika seorang istri diberikan uang, dan istri ini memang itu haknya seorang istri, dan istri ini mau ngebagi orang tuanya, wajib ngomong sama suami, wajib. Yang aku ngasih ibu, ngasih bapak sekian, boleh nggak? Suami ngomong, nanti dulu deh, kalau ada rezeki lebih. Harus, jangan diberikan. Kalau tetap diberikan, haram rezekinya. Paham ya? Paham. Kenapa? Karena suami ini tahu kapan dia ada uang rezeki lebih, kapan. Karena kalau saat ini dibagi, lu minta lagi, gue nggak punya. Jadi lebih baik entar dulu, pegang dulu. Saya sudah kelihatan di rezekinya, baru mau bagi-bagi. Paham ya? Nah, jadi kalau seandainya suami kalau mau bagi orang tua, bagi aja di depan istri, jangan pernah di belakang istri. Ajarkan istri untuk perhatian masalah ekonomi kepada orang tua kita, ajarin. Kadang kan ada suami kalau ngasih, bu jangan sampai ketahuan istri saya ya. Lah ngapa? Pak, ini pegang rezekinya ya, tapi jangan ngomong sama istri saya, nggak boleh. Itu haknya seorang laki-laki. Ajarkan istri kita untuk memberikan di hadapan orang tua. Tapi kalau seorang istri, wajib tanya kepada suami. Ya, itu hak-haknya. Jaga kehormatan, jaga buat tenang seorang suami. Dan apa kata suami? Iya. Itu haknya. Paham ya? Ada lagi? Ada, Bib. Mana? Sama nenek. Udah 70-an tahun tapi pisah rumah, enggak apa-apa. Apa, Bu? Kakek sama nenek. Ya. Udah lebih 70-an. Sekarang tinggalnya jauh nggak? Enggak dekat. Nah, kalau dekat samperin. Kalau dekat samperin. Ya, aja jangan bisa. Tapi sekali-kali ya datang kalau mau. Kalau Yang- mau dekat ya. Yang datang siapa? Ya suami, kakek. Saya jujur, sampai gini hari saya nggak paham. Jujur. Enggak, gimana? Kakek sama nenek pisah rumah, udah lama. Harusnya satu rumah itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, baik-baik aja, Be. Kalau mau nyamper sih ya nyamper. Kalau makan ya makan biasa bersama. Ya iyalah, orang lapar Ya makan, nggak Ibu. apa-apa ya, Be. Nggak apa-apa. Oh, nenek sama kakek pisah rumah. Ya. Jangan dibilang pisah doang, saya bilang bercerai. Ini yang dipikirin saya. Kakek sama nenek pisah rumah. Suami istri, Suami istri kakek sama udah tua. iya suami istri pisah rumah, kan bingung, cerai berarti kan? Yang benar ngomongnya. Tapi enggak cerai mah, Be. Eta mah mau. Ya iyalah, udah nenek-nenek kakek-kakek bercerai, apa yang mau dicari? Nenek kakek hidup berumah tangga sendiri, gitu ngomongnya. Hidup rumahnya sendiri, jauh dari anak sama cucu-cucu, begitu kan? Dekat semua. Ya kan nggak serumah berarti jauh. Rumahnya kosong, rumah anak yang di kota-kota gitu. Nah. Nenek udah satu di sini, kakek udah di sini gitu. Kalau makan bersama, jajan bersama, apa aja bersama. Ya udah bagus kalau begitu. Iya. Jadi yang mau ditanyain apa ini? Ya kalau ya enggak itu tidurnya berpisah enggak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Maaf. Yang namanya orang tua, kita mau suruh pindahin ke tempat lain susah setengah mati. Kenapa? Karena memang udah enak di situ. Iya, ini juga mau kakek, mau gitu ya udah sabar aja. Selalu dah. Gimana kakek aja ya?
Iya ibu, nggak apa-apa, yang penting sering diperhatiin, sering diliatin keadaannya saya gimana dan senengin. Ya kalau ngobrol-ngobrol ya biasa. Iya, terserah. Siap, alhamdulillah. Berarti ibu beserta keluarga masih digolongkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tahlil. Sama-sama ibu, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada lagi? Udah? Kalau udah kita tutup sama doa ya. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul. Bisirril Fatihah. يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تقصر لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه أذى الحبي وآله وصحبي عداد الضس صحبي والحمد للإله في البذر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.